Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wulan Rahmawati akan menjelaskan 5 tokoh filsafat alam. Oke, langsung saja kita bahas masing-masing tokohnya. Yang pertama yaitu Thales. Thales adalah orang pertama kali mengajukan tesis bahwa segala sesuatunya berasal dari air. Thales mengatakan bahwa blok penyusun jagat raya ini adalah air. Artinya pohon, batu, rumah, semuanya muncul dari air. Pemikiran filsafat Thales yaitu air sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Thales berpendapat bahwa air adalah unsur dasar kehidupan dan unsur dasar dunia ini. Pendapatnya menyatakan bahwa dunia ini datar seperti papan yang mengapung di atas air sehingga kepulauan yang berada di sekitar Miletus dianggap sebagai bukti kebenaran bahwa bumi ini layaknya papan-papan mengapung di atas air. Pengalaman yang dilihatnya sehari-hari dijadikannya pikirannya untuk menyusun bangun alam. Sebagai orang pesisir, dia dapat melihat setiap hari betapa laut menjadi sumber hidup. Pendapat Thales bahwa segala sesuatu berasal dari air juga disebabkan oleh pandangannya yang menganggap bahwa semua bahan makanan dan semua makhluk hidup mengandung air, serta semuanya memerlukan air untuk hidup. Selain itu, air adalah zat yang dapat berubah-ubah bentuk seperti padat, cair, dan gas, tanpa menjadi berkurang. Tokoh yang kedua yaitu Anaximandros. Anaximandros adalah seorang filsuf dari mazhab Miletos yang merupakan murid dari Thales. Seperti Thales, dirinya dan Anaximenes tergolong sebagai filsuf-filsuf dari Miletos yang menjadi perintis filsafat barat. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to apeiron. To apeiron berasal dari bahasa Yunani, yang merupakan gabungan a dan peras, yang berarti tanpa batas. Ia merupakan suatu prinsip abstrak yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Ia bersifat ilahi, abadi, tak terubahkan, dan meliputi segala sesuatu. Dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya sebagai unsur-unsur yang berlawanan atau yang panas dan dingin, yang kering dan yang basah, malam dan terang. Kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Tokoh yang ketiga yaitu Anaximenes. Anaximenes merupakan seorang filsuf yang berasal dari kota Miletus. Sama seperti Thales dan Anaximandros, Anaximenes hidup sejaman dengan kedua filsuf tersebut, kendati ia lebih muda dari Anaximandros. Ia disebut di dalam tradisi filsafat barat bersama dengan Thales dan Anaximandros sebagai anggota mazhab Miletus, adalah teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagaimana kedua filsuf Miletus yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar atau arche segala sesuatu. Tidak seperti air yang tidak terdapat di api, pemikiran Thales, udara merupakan zat yang terdapat di dalam semua hal, baik api, air, manusia, maupun segala sesuatu. Karena itu, Anaximenes berpendapat bahwa udara adalah prinsip dasar segala sesuatu. Udara adalah zat yang menyebabkan seluruh benda muncul, telah muncul, atau akan muncul sebagai bentuk lain. Perubahan-perubahan tersebut berproses dengan prinsip pemadatan atau pengenceran. Bila udara bertambah kepadatannya, maka muncullah berturut-turut angin, air, tanah, dan kemudian batu. Sebaliknya, bila udara mengalami pengenceran, maka yang timbul adalah api.
Proses pemadatan dan pengenceran tersebut meliputi seluruh kejadian alam, sebagaimana air dapat berubah menjadi es dan uap, dan bagaimana seluruh substansi lain dibentuk dari kombinasi perubahan udara. Tokoh yang kelima yaitu Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari mazhab Elea. Parmenides adalah terus stabil atau penampilan yang stabil. Di dalam mazhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikiran filsafatnya bertentangan dengan Heraklitus sebab ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Pertama, orang yang dapat mengatakan bahwa yang ada itu tidak ada. Kedua, orang yang dapat mengatakan bahwa yang ada dan yang tidak ada itu sama-sama ada. Kedua, pengandaian ini mustahil. Pengandaian pertama mustahil sebab yang tidak ada tidak dapat dipikirkan dan tidak dapat dibicarakan. Pengandaian yang kedua merupakan pandangan dari Heraklitus. Pengandaian ini juga mustahil sebab pengandaian kedua menerima pengandaian pertama bahwa yang tidak ada itu ada, padahal pengandaian pertama terbukti mustahil. Dengan demikian, kesimpulannya adalah yang tidak ada itu tidak ada sehingga yang ada yang dapat dikatakan ada. Tokoh yang terakhir yaitu Heraklitus. Pemikiran Heraklitus yang paling terkenal adalah mengenai perubahan-perubahan di alam semesta. Menurut Heraklitus, tidak ada satupun hal di alam semesta yang bersifat tetap atau permanen. Tidak ada sesuatu yang betul-betul ada. Semuanya berada di dalam proses menjadi. Ia terkenal dengan ucapannya yaitu pantarai kai udin menei yang berarti semuanya mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal tetap. Perubahan yang tidak ada henti-hentinya itu dibayangkan Heraklitus dengan dua cara. Yang pertama, seluruh kenyataan adalah seperti aliran sungai yang mengalir. Engkau tidak dapat turun dua kali ke sungai yang sama. Demikian kata Heraklitus. Maksudnya di sini, air sungai selalu bergerak sehingga tidak pernah seseorang turun di air sungai yang sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua, yaitu ia menggambarkan seluruh kenyataan dengan api. Maksudnya api di sini yaitu dengan konsep mazhab Miletus yang menjadikan air atau udara sebagai prinsip dasar segala sesuatu. Bagi Heraklitus, api bukanlah zat yang dapat menerangkan perubahan-perubahan segala sesuatu, melainkan melambangkan gerak perubahan itu sendiri. Api senantiasa mengubah apa saja yang dibakarnya menjadi abu dan asap, tetapi api tetaplah api yang sama. Karena itu, api cocok untuk melambangkan kesatuan dalam perubahan. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.